Oke, saat ini kita memasuki episode ke-41 yang berjudul Revolusioner Asli. Masuk ke cerita. Rasi bintang yang datang saat ini adalah rasi bintang kelas rendah bernama Richter Snakebos. Dia adalah bagian dari 12 zodiak. Richter adalah rasi bintang yang buruk. Kedatangannya bertujuan untuk mencari kesenangan dengan mengadu domba para inkarnasi. Singkat cerita, Richter pun memberikan sebuah quest kepada para warga untuk berlomba-lomba membunuh para budak. Tentunya para warga banyak yang tertarik dan mencoba melakukan quest itu. Tapi sayangnya, Dukja bergerak lebih cepat dan mencekik satu orang yang mencoba melukai Mark. Dukja membantingnya untuk dijadikan contoh bila melakukan pembunuhan. Tentunya karena kesenangan Richter diganggu, Richter jadi marah. Dia mulai meminta skenario bounty untuk membunuh Dukja. Tentunya Bio menolak dan sudah pasti para warga juga tidak ada yang berani melakukannya. Dengan nama Raja Iblis Keselamatan, Dukja juga menolak permintaan itu. Di sini Richter tidak tahu kalau Dukja adalah rasi bintang. Richter juga mulai penasaran dengan identitas rasi bintang yang berani melawannya. Dia mulai bertanya kepada temannya mengenai informasi Raja Iblis Keselamatan. Tapi dari temannya itu dia mendapatkan informasi kalau Raja Iblis Keselamatan hanyalah orang rendah. Tak lama 12 zodiak lainnya mulai memasuki channel Bio. Kali ini adalah tikus dan anjing. Kemudian mereka mengklaim kalau channel Bio akan di bawah kekuasaan 12 zodiak. Banyak pesan tidak langsung mulai bermunculan, bahkan itu sampai ke telinga Duke Siswit. Kita pindah tempat. Saat ini ketika Duke mendengarkan pesan tidak langsung, dia langsung memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengumpulkan semua bangsawan nanti malam. Duke ingin mengambil momentum ini untuk persiapan seleksi Raja Iblis. Di sini, saat ini Ombros bertanya kepada Duke, apakah Duke akan menghadapi kaum revolusioner ketika pabrik sedang tidak berfungsi. Ombros mengingatkan, jika Duke memaksakan diri, bisa saja Duke itu akan terbunuh. Duke bilang dirinya tidak akan melawan secara langsung. Duke kemudian menanyakan sesuatu kepada Ombros. Dia bertanya, kubu mana yang akan Ombros pilih? Singkatnya, dengan beberapa pertimbangan dan keuntungan, Ombros pun memutuskan untuk memihak Duke Siswit dan mengkhianati Duke Kilobat. Kita pindah tempat. Saat ini penyembuhan para budak masih dilakukan. Dukja di sini menyuruh Bio mematikan saluran untuk sementara. Dukja kemudian menemui Jang Hayong. Ketika bertemu, Dukja langsung menanyakan berapa banyak orang yang sedang bertukar pesan dengan Hayong. Hayong pun menjawabnya kalau itu ada 15. Beberapa di antaranya adalah rasi bintang dan para Transcendent. Hayong pun kemudian bertanya kenapa Dukja ingin tahu. Di sini Dukja meminta Hayong untuk menghubungi seseorang. Dukja perlu mengumpulkan para rasi bintang yang berpihak kepadanya agar perusuh seperti Richter tidak semena-mena. Tak lama muncul sebuah pesan. Duke telah memanggil malam, sehingga malam kelima telah dimulai. Suara seruling terdengar. Kemudian banyak kobaran api muncul di berbagai tempat. Para warga yang ada di sekitar api, mereka berteriak. Dukja pun menyuruh Aileen dan Mark untuk mengumpulkan para warga yang tersebar. Di sini Dukja tidak menyangka kalau Duke akan memanggil malam. Seharusnya Duke tidak bisa bergerak karena Dukja telah memutuskan para budak. Dukja dalam kesulitan, tapi rasi bintang yang Dukja hubungi belum kunjung datang.
Tapi Dukja tidak menyerah dan mulai memikirkan apa saja yang bisa dirinya lakukan. Dukja kemudian menyuruh Hayong untuk mencari para algojo dan melarangnya untuk menghadapi para bangsawan. Setelah itu Dukja pun mulai menggunakan jalan angin untuk menuju kobaran api yang terbesar. Setelah Dukja sampai, Dukja bisa melihat ada seorang iblis berambut panjang yang berdiri di atas bangunan. Tubuhnya yang dilapisi api membuat Dukja segera mengenali identitas iblis itu. Dia adalah Ombros, iblis terkuat kedua setelah Dukesiswe di dunia iblis ke-73. Ombros kemudian bertanya kepada Dukja, kenapa Dukja tidak lari ketika tahu tentang identitasnya. Dukja tidak menjawabnya. Dukja kemudian menyiapkan semua skill yang harus dia gunakan. Dukja melakukan upaya terbaiknya karena Ombros memanglah sekuat itu. Sekarang Ombros mulai mengepalkan tinjunya, kemudian muncul lapisan api. Ombros memiliki serangan bertipe ledakan dan itu adalah jenis kemampuan penghancur terbaik di dunia iblis ke-73. Dukja kemudian mengaktifkan jalan angin, elektrifikasi, dan miniaturisasi. Di sini, meski serangan Ombros begitu kuat tapi mudah dihindari. Dengan ukurannya yang kecil, Ombros jadi begitu sulit untuk menargetkan Dukja. Dukja pun mengambil keuntungan itu dan dengan cepat mengerahkan tinju super. Terjadi benturan antara tinju Ombros dan Dukja. Tapi Dukja itu lebih unggul dan menciptakan bekas ledakan di tempat Ombros berdiri. Api Ombros juga padam dan yang tersisa adalah jejak petir putih. Ombros juga menghilang tanpa jejak. Para warga yang melihat cara bertarung Dukja, mereka mulai bersemangat. Di sini, meski Dukja mengalahkan Ombros, tapi kerusakan yang Dukja dapatkan itu juga parah. Namun meski begitu, Dukja harus segera kembali menuju garis depan medan perang. Dukja bergerak sambil membunuh para bangsawan yang mencoba menghalangi. Setelah Dukja sampai di gerbang pabrik Dukesiswe, Dukja tentunya terkejut karena ternyata Duke bisa mengoperasikan pabrik. Tanah di sekitarnya bergetar dan robot ukuran besar segera terlihat. Robot itu kemudian mengarahkan tinjunya ke arah kerumunan. Dukja yang banyak pikiran jadi lambat bereaksi dan dia ikut terkena pukulan hingga terlempar ke dalam sebuah gedung. Area di sekitar Dukja juga terkena kerusakan akibat berbenturan dengan Dukja. Tak lama Dukja mendapatkan pesan pemberitahuan kalau Monkey King telah memasuki channel bio. Tentunya Dukja sangat senang, akhirnya ada harapan. Perlu kalian ketahui, alasan kenapa yang dihubungi Dukja adalah Monkey King. Itu karena Monkey King bukan bagian dari sistem kebaikan mutlak atau kejahatan absolut. Monkey King adalah sistem netral dan independen. Di dalam novel, Monkey King selalu melawan para rasi bintang sendirian dan berhasil mengumpulkan kisah konyol di kelas mitos. Bahkan hingga sampai akhir hidupnya, Monkey King selalu sendirian. Di sini Dukja menyapa Monkey King, tapi Monkey King tidak mengenali Dukja karena wajah Dukja yang berbeda. Dukja meyakinkannya dan memberitahu kalau keberadaannya harus dirahasiakan. Tak lama Hayong mulai datang. Dukja kemudian bertanya pada Hayong mengenai situasi di luar dan juga tugas yang Dukja berikan. Hayong pun menjawabnya kalau saat ini Duke telah menghancurkan area sekitar untuk mencari Dukja. Dan untuk tugas yang Dukja berikan, dirinya telah membunuh para algojo. Tapi masih ada satu algojo yang berhasil selamat. Di sini, tubuh Dukja mulai mengalami pengikisan cerita. Daya tubuhnya dan ceritanya mulai melemah.
Untuk mencegah kemungkinan terburuknya, Dukja pun mulai memanggil Bio dan meminta sebuah skenario. Bio segera muncul dan memberikan sub-skenario yang berjudul perbaikan cerita. Dukja harus segera memperbaiki tubuhnya. Di sini sebenarnya skenario untuk keuntungan pribadi tidak akan diizinkan oleh pihak biro. Tapi karena Bio bukan milik biro, maka aturan itu tidak berlaku. Sekarang Dukja harus segera mencari Aileen. Setelah Dukja keluar dari gedung, Dukja bisa melihat wujud pabrik yang menyerupai robot raksasa. Tangan robot itu bergerak dan mencari orang untuk dimakan. Bahkan para bangsawan juga dimakan. Melihat para bangsawan dimakan oleh pabrik, Dukja mulai menyadari kalau Duke Siswit sudah tidak peduli dengan industri dan mencoba menjadi Raja Iblis. Di sini karena pembantaian yang Duke lakukan, banyak rasi bintang mulai tertarik dan segera memasuki channel Bio. Di sisi lain, tentunya Dukja juga menyadari meskipun Duke dapat menarik perhatian semua rasi bintang, tapi Duke tidak akan bisa membuat skenario yang berjalan baik. Bahkan Raja Dokaibi saja akan kesulitan untuk membuat skenario yang berjalan baik. Sekarang Dukja mulai berpikir sambil memperhatikan kondisi pabrik. Tak lama Dukja melihat kalau di pabrik banyak muncul percikan dan bahan bakar cerita terjadi kebocoran. Itu mirip dengan kondisi tubuh Dukja yang menjadi orang buangan. Namun meski begitu, pabrik tetap bisa berfungsi berkat probabilitas yang rasi bintang bayarkan. Ada beberapa rasi bintang yang bersedia membayarnya. Robot itu kemudian bergerak sambil membuat getaran di tanah. Di sini ada seorang warga yang bersimpah darah datang menemui Dukja. Kemudian orang itu bertanya, apanya yang revolusi? Kenapa semua orang harus mati dan kenapa skenario ini ada? Dukja tidak menjawabnya karena orang itu sudah pingsan. Dukja kemudian terbang ke udara.